Nah, maka kemudian Pak Dasko bilang, Bang, kita akan lanjutkan untuk korban politik yang non koruptor, non kasus koruptor seperti saya, Habib Rizik apa segala, insya Allah 17 Agustus, Bang, ya kan, amnesti kedua gitu loh. Nah, tadi Pak Dasko minta saya untuk mengumpulkan lagi teman-teman yang korban-korban Jokowi yang udah saya hitung di sini 210 orang, ya mungkin bisa lebih lagi yang ada di daerah saya. Ya korban rejim Jokowi dong. Oh, dikit banget. Ya mungkin ribuan, tapi yang saya dapat data dari teman saya Yudi Samudi dari Jaki itu 210 ini data ini. Ini udah saya kirim ke Pak Dasko tadi, ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi supaya ini juga dapat amnesti atau abolisi atau apapun namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 17 Agustus nanti bendera merah putih dikibarkan. Tetapi tampaknya bukan sekedar upacara, pemirsa, tetapi berkibarnya bendera perang. Luar biasa ini perkembangan-perkembangan baru, ya. Satu temuan yang mengejutkan bahwa abolisi Tom Lembong dan Hasto Kristianto adalah pembuka gerbang pertama, ya. Dan tampaknya nanti, ya, 17 Agustus itu ada 210 korban politik Jokowi, politik Jokowi atau kriminalisasi politik oleh Jokowi akan mendapatkan amnesti. Ini sih namanya Prabowo sudah menabuh genderang perang, ya. Ini tampaknya juga sebagai reaksi dari para termul-termul itu yang mencoba menggalang kekuatan habis-habisan karena kelangenannya Jokowi untuk kriminalisasi Tom sama Hasto yang mendukung Anies Baswedan dikasih amnesti dan abolisi Prabowo. Lalu para termul itu dikomando kan oleh kelompok inti geng Solo. Serang itu Prabowo. Mulailah, ya, para termul-termul itu maki-maki Prabowo, ya, bahkan mengajak satu gerakan untuk melengsarkan Prabowo. Kalau kita rakyat Indonesia itu bersatu, ya, masuk PSI semua. Ya, dasar termul, ya, kita bisa melengsarkan Prabowo. Ada apa sampai segitu jauhnya? Rupanya ini tampaknya mungkin loh, ya, Prabowo mulai siuman dari tidur, ya, atau dari pingsan, atau dari kena hipnotis Jokowi, atau bisa juga, ya, pengaruh mistis Jokowi itu sudah pudar terhadap Prabowo sehingga Prabowo mulai balelo, ya. Karena kalau nggak balelo, pemirsa, ini sejumlah analis juga mengatakan Prabowo itu akan roboh juga bersama dengan Jokowi. Melihat situasi semakin memanasnya rakyat yang ada saat ini, dan ini tampaknya memicu gelombang pertempuran yang lebih mengemuka, ya. Bocornya daftar 210 nama korban politik Jokowi ditargetkan akan mendapatkan amnesti massal 17 Agustus itu. Itu diungkapkan oleh Sahganda Nainggolan yang mengungkap fakta mengejutkan tentang menguatnya dugaan adanya skenario besar di balik gelombang pengampunan politik, ya. Pada 10 Agustus kemarin, pemirsa, ya, tampaknya juga ada satu momen yang sangat langka di mana Gibran tak mau salaman dengan AHY. Ada apa ini, ya kan? Ya, kenapa sampai seperti itu? Tampaknya garis pemisahnya semakin jelas. Lo siapa, gue siapa. Jadi sudah lo gue gitu. Ya, ini diperbincangkan kanal YouTube-nya Bambang Wijayanto. Sahganda menyebut
bahwa amnesti buat Hasto dan abolisi buat Tom hanyalah babak pembuka dari opera politik yang lebih besar. Ia bahkan mengklaim diminta langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad untuk menyusun daftar sakti tahap kedua berisi 210 nama tokoh yang dianggap sebagai korban politik era Jokowi. Dan daftar itu dipersiapkan untuk menerima pengampunan massal. Momentumnya yakni 17 Agustus. Upacara bendera disertai dengan amnesti dan akhirnya perang saudara. Ya, antara ya Ambalang melawan Solo atau Solo melawan Pacitan atau Ambalang dan Pacitan melawan Solo. Wah, ini masih kita tunggu dalam masa-masa yang akan datang, dan itu tidak terlalu lama. Ini tampaknya strategi yang multiplayer effect yang begitu rapi dan berlapis, ya, dan sudah belum tentu ada arsiteknya. Daftar 210 nama itu disetor kepada Dasko bukan sekedar deretan individu, melainkan semacam katalog politik selama 1 dekade terakhir. Tuh pemirsa, kita tahu pemirsa, Dasko ini kayaknya sih pemimpin real gitu. Ya, yang mungkin ya saya kira kalau Prabowo simbolik lah ya, tetapi opera politiknya itu ada di Dasko, jadi kewenangannya luar biasa. Kabar-kabarnya itu pemirsa, Dasko ini juga bisa merintah Kapolri, tapi ini kabar yang perlu diverifikasi, ya. Dan tampaknya Kapolri kalau tidak tunduk kepada Dasko, ya repot. Kalau tunduk kepada Jokowi, bisa malah lepas seketika. Kalau sama Dasko kan enggak gitu. Ya, nama-nama besar seperti Jumur Hidayat yang masih menggugat keadilan di Mahkamah Agung hingga Egy Sujana yang dibayangi kasus makar menjadi wajah-wajah familiar dalam daftar itu. Jadi memang tampaknya ini sudah gonjang-ganjing, ya, dan tampaknya Jokowi juga mungkin sudah tinggal menanti hari, ya. Kalau dalam 17 Agustus nanti ternyata memang keputusannya adalah Prabowo menarik diri dari Jokowi, mungkin babak baru konfrontasi secara terbuka akan segera terjadi. Kita tunggu saja, ya, deretan kejadian-kejadian politik dan pertarungan yang tampaknya semakin besar di tengah ekonomi rakyat yang rapuh seperti ilalang kering yang mudah terbakar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.